Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran filsafat pendidikan Islam. Pendidikan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan. Turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, terkandung sebuah pelajaran, yaitu pendidikan. Salah satu unsur pendidikan yang teramat penting adalah peserta didik. Oleh karena itu, kami akan membahas materi tentang peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Apa sih pengertian dari peserta didik itu? Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Ditinjau dari segi filsafat pendidikan Islam, bahwa peserta didik adalah semua makhluk yang Allah ciptakan, karena sesungguhnya Allah lah yang menjadi pendidik bagi seluruh makhluknya. Akan tetapi, dari segi arti yang khusus, bahwa peserta didik adalah al-insan, al-bashar, atau Bani Adam, yang sedang dalam proses perkembangan menjadi insan kamil, atau manusia yang menuju kondisi yang sempurna. Penggunaan term al-insan, al-bashar, maupun Bani Adam untuk peserta didik dari segi filsafat pendidikan Islam mempunyai makna dalam diri peserta didik tersusun dari unsur-unsur antara lain jasmani, rohani, dan harus memiliki kesamaan universal, yaitu peserta didik adalah makhluk yang diturunkan atau dikembangbiakan oleh Adam alaihi salam. Apa saja tugas dan kewajiban peserta didik? Tugas utama peserta didik adalah belajar, menuntut ilmu, dan mempraktekkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana juga Rasul menyatakan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Keberhasilan anak didik ditentukan oleh 3 hal yang mendasar, yaitu 1. Sikap anak didik yang mencintai ilmu dan para pendidiknya. 2. Sikap peserta didik yang selalu konsentrasi dalam belajar. 3. Tumbuhnya sikap mental yang dewasa dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Dalam proses pendidikan, peserta didik haruslah melaksanakan setiap kewajibannya. Al-Ghazali memaparkan kewajiban peserta didik diantaranya yaitu 1. Peserta didik atau murid wajib membersihkan jiwa. 2. Peserta didik haruslah memusatkan perhatiannya secara penuh kepada studinya dan jangan sampai terganggu oleh urusan-urusan duniawi. 3. Peserta didik haruslah menghormati guru. 4. Peserta didik haruslah menghindarkan diri dari keterlibatan dalam kontroversi dan pertentangan di kalangan akademis. 5. Peserta didik mesti berupaya maksimal mempelajari setiap cabang pengetahuan yang terpuji dan memahami tujuannya masing-masing. 6. Peserta didik atau murid hendaknya mencermati dan memahami sekuens logis dari disiplin ilmu yang sedang digelutinya, dan kemudian mempelajarinya berdasarkan sekuens logis tersebut. 7. Murid haruslah memastikan kebaikan dari nilai dan disiplin ilmu yang sedang dia tekuni atau yang ingin dia tekuni. 8. Murid harus merumuskan tujuan belajar secara benar. Dan terakhir, murid haruslah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh hubungan antara cabang-cabang yang dia pelajari dengan tujuan akhirnya. Lalu, sifat-sifat seperti apa yang harus dimiliki oleh peserta didik? Imam Al-Ghazali merumuskan sifat-sifat yang patut
dan harus dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya, 1. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ilallah. 2. Mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibanding ukhrawi. 3. Menjadi pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. 4. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun agama. 5. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Peserta didik merupakan unsur terpenting bagi terlaksananya kegiatan pendidikan, sebab ia merupakan objek dan sekaligus subjek dalam mitra pendidikan. Sehingga sehebat dan selengkap apapun unsur-unsur lainnya, jika peserta didik tidak ada atau tidak dipedulikan, maka dapat dipastikan kegiatan pendidikan tidak dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.